Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Arifa, Irfi, Raffi, dan saya sendiri, Syahrani, yang akan membahas materi mengenai Leontief Economic Models. Next. Yang kita bahas di sini ada Input-Output Models, ada Leontief Open Models. Next. Teori matriks berhasil menggambarkan keterkaitan antara harga, output, dan permintaan dalam sistem ekonomi. Pada bagian ini akan dijelaskan dua model yang berbeda yang saling berkaitan, yaitu ada model tertutup atau model input-output dan model terbuka atau model produksi. Pada masing-masing model tersebut terdapat parameter ekonomi yang menggambarkan keterkaitan antara industri dalam ekonomi yang sedang dipertimbangkan. Dengan menggunakan teori matriks, kemudian akan mengevaluasi parameter tertentu lainnya seperti harga atau tingkat output untuk memenuhi tujuan ekonomi yang diinginkan. Next. Selanjutnya ini ada contoh soal dari input-output model. Ada soal diberikan tabel yang berisi tabel pekerjaan selama 10 hari yang dikerjakan oleh tukang kayu, tukang listrik, dan tukang ledeng, di mana akan ditentukan upah harian mereka normalnya adalah $100. Kemudian kita dapat lakukan permisalan yaitu P1 upah harian pada tukang kayu, P2 upah harian pada tukang listrik, dan P3 upah harian pada tukang ledeng. Di mana konsep dasarnya adalah dengan memenuhi kondisi keseimbangan yaitu total pengeluaran sama dengan total pendapatan. Dan didapatkan 3 persamaan berikut pada PPT. Boleh di next. Kemudian, persamaan berikut jika dibagi 10 dan ditulis dalam bentuk matriks, maka akan didapat persamaan 1 seperti yang ada pada PPT. Lalu persamaan 1 ini bisa ditulis menjadi sistem homogen seperti pada PPT, dan dengan dilakukan OBE didapatkan solusinya yaitu, P1, P2, P3 sama dengan persamaan parametrik S, 31, 32, 36, di mana S adalah faktor skala dan apabila S-nya disubstitusi sama dengan 3, maka didapat kurang lebih P1 sama dengan 93, P2 sama dengan 96, dan P3 sama dengan 108. Yang mendekati upah normal di soal sebelumnya yaitu 100. Kemudian pada contoh sebelumnya merupakan gambaran sederhana dari model input-output Leontief, di mana konsep dasarnya adalah pengeluaran total sama dengan pendapatan total. Apabila ini diperlukan untuk menentukan posisi equilibrium bagi perekonomian, kita misalkan PI dan EIJ yang secara definisi akan terdapat 3 keturunan definisi seperti pada PPT. Next. Dengan begitu akan terdapat pula vektor P sebagai price vector dan juga matriks input-output yaitu matriks E, di mana agar pengeluaran setiap industri sama dengan pendapatan dengan konsep keseimbangan, maka persamaan matriks tersebut harus dipenuhi dari 2 persamaan, yaitu persamaan 2, yaitu matriks E dikali vektor P sama dengan vektor P, dan juga persamaan 3, yaitu matriks I dikurang matriks E dikali vektor P sama dengan vektor 0. Untuk persamaan 3 adalah sistem linear homogen untuk price vektor P, dan akan memiliki solusi non-trivial jika dan hanya jika determinan matriks koefisiennya sama dengan 0. Dan fakta pendukung lainnya adalah dibutuhkan juga harga PI dari output K untuk menjadi bilangan non-negatif yang dinyatakan dengan vektor P akan selalu lebih besar sama dengan 0, yang secara umum berarti apabila A lebih besar sama dengan 0, maka setiap entry A adalah non-negatif. Di next. Nah, ini selanjutnya ada teorema 10.7.1, yaitu jika E adalah matriks input-output, maka matriks E dikali vektor P sama dengan vektor P selalu memiliki solusi non-trivial. Next. Nah, kemudian ini ada contoh 2 dengan menggunakan teorema 10.7.1 tadi, di mana misal matriks E seperti pada PPT dan dengan menggunakan sistem homogen, maka akan didapatkan solusi umumnya adalah vektor P adalah persamaan parametrik dari S yaitu 0 dan 1, di mana S adalah arbitrary constant, maka didapatkan solusi non-trivial V lebih besar sama dengan 0 untuk sembarang S lebih besar dari 0. Teorema 10.7.2, E adalah exchange matrix sehingga untuk beberapa bilangan bulat positif M, semua entry E pangkat M positif, maka terdapat tepat satu solusi bebas linear dari pesan berikut, dan solusi tersebut dapat dipilih sehingga semua entry-nya positif. Next. Pada contoh 3, menggunakan teori 10.7.2, exchange di matriks di contoh 1 adalah E dengan entry tersebut, karena E lebih besar dari 0, kondisi E pangkat M lebih besar dari 0 dalam teorema 10.7.2 terpenuhi untuk M sama dengan 1, sehingga dijamin bahwa terdapat tepat satu solusi independen linear dari persamaan berikut, dan dapat dipilih sehingga P lebih besar daripada 0. Dalam contoh itu didapat bahwa P sama dengan 31, 32, dan 36 merupakan solusi. Next. Model Leontief yang berikutnya adalah Leontief Open atau Production Model. Berbeda dengan Leontief Input-Output Model yang menganalisis harga keluaran yang diperlukan suatu industri untuk memenuhi kondisi equilibrium, Leontief Open Model menganalisis input dan output yang dibutuhkan dalam suatu sistem ekonomi untuk memenuhi permintaan pasar di luar industri. Nah, untuk mengukur tingkat output berdasarkan nilai ekonominya dengan menggunakan harga tetap atau lebih tepatnya selama periode waktu tertentu, dapat dimisalkan dengan tiga nilai berikut. Nah, dari tiga besaran berikut, dan dari besaran tersebut kita dapat mendefinisikan vektor produksi yaitu matriks X, dan vektor permintaan yaitu matriks D, dan matriks konsumsi yaitu matriks C. Dengan matriks X, matriks D, matriks C lebih besar dari 0, besar dari sama dengan 0. Dan dari definisi C, I, J, dan XI diperoleh persamaan CI 1 dikali XI1 plus CI 2 kali X2 plus seterusnya hingga CIK kali XK yang merupakan nilai output industri KI yang dibutuhkan oleh semua industri untuk menghasilkan total output. Selanjutnya, industri KI dapat dinyatakan dengan persamaan berikut, yaitu X min C dikali X dan vektor permintaan D, sehingga kita memperoleh persamaan berikut.
Ini berikut adalah contoh soal untuk relative open production model. Itu suatu kota memiliki 3 industri utama seperti yang tertera dalam soal, berikut dengan harga output, harga dan tingkat output, harga dan nilai output mereka. Nah, untuk periode 1 minggu dimisalkan dengan 3 besaran yaitu XI, X2 dan X1, X2 dan X3. Dari informasi di soal dapat ditulis matriks konsumsi dari sistem tersebut seperti berikut. Selanjutnya, sistem linear, matriks identitas dikurang matriks C dikali X kalian D seperti berikut. Nah, karena koefisien matriks di sebelah kiri invertible, maka dapat dilakukan operasi untuk mencari X, sehingga didapatkan hasil seperti berikut. Nah, dengan demikian, total output dari operasi tambangan batubara adalah $102,087, total output dari pembangkit listrik adalah $56,183, dan total output kereta api lokal adalah $8,33. Nah, sesuai dengan contoh 4 yang telah disebutkan tadi, jika matriks identitas dikurang C inverse hanya memiliki entry non negatif, maka untuk setiap D lebih besar dari 0, persamaan matriks inverse min matriks identitas min C inverse dikali D dengan X memiliki solusi unik non negatif untuk X. Ini adalah kondisi yang diharapkan, karena itu berarti setiap permintaan dari luar dapat dipenuhi. Oleh karena itu didefinisikan dalam definisi 1, suatu matriks C dikatakan produktif jika matriks identitas dikurang C inverse ada dan matriks identitas dikurang C inverse lebih besar dari dan sama dengan 0. Kemudian terma 10.7.3 adalah matriks konsumsi C dikatakan produktif jika dan hanya jika ada beberapa vektor produksi X lebih besar dari sama dengan 0, sehingga X lebih besar dari C dikali X, yang menandakan C adalah yang menandakan X itu pecahan. Yang menandakan X pecahan. Selanjutnya ada teorema korolari. Yang pertama adalah teorema korolari 10.7.4, matriks konsumsi dikatakan produktif jika jumlah masing-masing baris kurang dari 1. Dan korolari 10.7.5, matriks konsumsi dikatakan produktif jika jumlah masing-masing kolom kurang dari 1. Next. Contoh korolari dari 10.7.5, matriks konsumsi di contoh 5. Jumlah ketiga kolom kurang dari 1, sehingga ketiga industri dari contoh 5 profitable. Karena itu, berdasarkan korolari 10.7.5, matriks konsumsi C produktif. Hal tersebut bisa dilihat pada perhitungan di contoh 5, di mana matriks identitas dikurang C, pangkat min 1 adalah non-negatif. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.